Mudah-mudahan bisa menginspirasi, terutama buat budget-budget pelajar ya. Ini harganya nggak sampai 200.000. Nanti link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channelnya Bayu Official. Jadi gimana kabarnya teman-teman YouTube hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Nah jadi video kali ini masih projectnya si Esi ya, Mio Smell. Nah ini udah saya bongkarin ya. Dari cover body, baut tangki, sama cover CVT ini udah dibongkarin. Jadi rencananya project kali ini nih mau ganti atau mau upgrade shock belakangnya si Esi ya. Jadi kenapa diganti? Karena ada kebocoran untuk shock belakangnya si S ini. Bocornya itu karena as shock breakernya itu udah baret ya teman-teman ya. Jadi udah nggak bisa di nggak bisa ditunda-tunda lagi ya, harus diganti karena takutnya kalau ditunda-tunda nanti keburu habis juga itunya olinya, malah jadi limbung gitu ya, bawa motornya nggak enak. Jadi lumayan ribet juga ya kalau mau bongkar atau mau ganti shock belakang Mio ini ya. Jadi harus banyak part yang dibuka nih, dari cover body samping, cover CVT juga dibongkar, terus tangki dibongkar, bagasi tempat aki, jok ya. Lumayan ribet juga nih cuma buat bongkar shock belakang ya, kalau dipikir-pikir ya. Jadi mungkin membuat lebih detailnya kita lihat dari dekat ya, untuk shocknya itu, area yang baretnya kayak gimana ya. Oke, sekarang kita lihat, coba cek dari dekat ya. Jadi ini dia itu baretnya di area sini nih. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Nah, itu ada baret nih teman-teman ya. Jadi ini baret. Jadi begitu main tuh ya bocor ini olinya. Ini karena habis dicuci aja nih motornya. Jadi olinya udah bersih ya. Jadi dicuci dulu motornya. Terus sama ini nih saya mau kasih tahu ya, kalau buat teman-teman yang ada rencana juga mau ganti shock belakang ya, shock belakang Mio ya terutama ya. Jadi yang pertama disiapin itu kunci-kunci ya, kunci-kunci yang dibutuhin buat buka yang diperluin. Yang pertama nih ya, yang pertama buka cover CVT nih, cover CVT dibuka, buka nih ya, cover CVT buka, terus bodi samping sebelah kiri buka, ini bodi samping sebelah kiri buka, tangki, baut tangki 4 biji nih dibuka, terus jok copot ya, jok copot, ini bagasi juga tuh dicopot tuh bautnya. Karena apa? Karena buat buka murnya si shock yang bagian atas ini ya, ada murnya kan di sini yang kunci ya. Jadi harus dibuka nih tangkinya biar bisa diangkat atau diintip bautnya. Jadi lumayan banyak yang dibongkar ya kalau mau bongkar shock belakang ini ya. Terus untuk kunci shocknya ini yang bawah nih, ini kunci shock buat buka baut shock ini, antingnya ya. Ini kunci shock 12 ya teman-teman ya, kunci shock 12. Terus kemudian yang bagian atas ini pakai kunci, saya pakai kunci pasring 14 ya. Jadi murnya mur 14 nih, kunci pasring 14 saya pakai. Kalau bawah pakai kunci shock 12 ya. Jadi yang diperluin itu ya, selebihnya nyesuaiin buat buka ininya nih, cover body nyesuaiin ya. Kalau udah pakai baut hang yang kunci L, teman-teman pakai kunci L atau pakai obeng ya kalau belum dirubah. Terus ini juga cover CVT ya, nyesuaiin aja ya. Terus baut tangki itu kunci 10, kunci shock 10, baut bagasi kunci shock 10. Lebihnya nyesuaiin kalau udah diganti-ganti ya, nyesuaiin teman-teman ya, pakainya kunci apa ya, karena bautnya kadang suka ada yang udah dirubah. Jadi gitu ya. Sekarang sebelum kita review untuk shock yang barunya, ini saya mau coba buka dulu ya untuk shock breakernya. Nah ini yang bawah pakai kunci shock 12, ini saya pakai ratchet ya. Ini ratchet Tekiro nih teman-teman.
Ini udah dari tahun 2006-an ya. Ini saya punya ini ya, dari tahun 2006. Dulu itu belinya nyicil ketengan, mata soknya yang dibutuhin doang ya. Jadi kalau beli satu set kadang ada yang nggak kepake gitu kunci soknya. Jadi saya belinya mata soknya tuh ngeteng yang dibutuhin doang. Mau beli ininya nih, gagang ratchetnya ya. Nah ini udah kebuka ya, baut bawah ya, baut 12. Sekarang kita buka yang atas. Yang atas itu ini pakai kunci pasring 14 ya, diselipin nih. Ini kenapa baut tangkinya harus dibuka? Karena ini buat nyelipin kunci. Ini sebenarnya tadi sih udah dikendorin ya untuk mempersingkat waktu sebenarnya. Tapi ini saya mau kasih penjelasannya buat teman-teman. Kalau yang ada rencana ganti sok belakang ya ini yang disiapin alat-alatnya, apa aja yang dibongkarin ya. Kalau alatnya komplit bisa bongkar sendiri. Nah ini ada ringnya ya, ringnya dua sebenarnya kanan kiri. Sekarang kita tinggal buka aja tuh. Nah ini untuk soknya ya. Sekarang kita lihat dulu soknya nih. Ini kalau mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya baretnya. Nah, baretnya lumayan parah nih. Tuh. Nah ini ya. Tuh ini kelihatan ya baretnya ya. Jadi ini tuh, ini bocornya nih. Udah juga kelihatan bocornya. Oke, jadi ini ya, ini penyebabnya ya. Penyebabnya itu dia sering bebannya terlalu berat ya. Jadi penyebabnya itu sering bonceng 3 ya teman-teman ya. Jadi karena ini dipakai buat nganter sekolah ya. Jadi anak 2 sama istri ini bonceng 3. Jadi ini kalah nih, sok belakangnya kalah ya. Ada baretnya. Nah sekarang kita coba, sekarang kita review untuk produk gantinya ya. Sok penggantinya kita review, terus kita unboxing ya teman-teman ya. Jadi saya udah beli barangnya nih ya. Ini bukan ori sih ya, apa namanya, variasi ya. Jadi itu gantinya itu sok variasi teman-teman. Jadi kita buka ya, kalian video unboxing ya. Nah ini saya beli yang DBS ya. Ini saya ganti yang DBS tipe 8891 teman-teman. Ini harganya nggak sampai 200 ya. Ini harganya murah nih, budget pelajar nih. Jadi coba kita unboxing ya. Apa aja nih yang didapat di dalam kemasannya sok belakang DBS ya, tipe 8891. Ini kalau nggak salah sama voucher ya. Voucher Shopee itu jadi 180-an lah. 189 kalau nggak salah ini. Sekarang kita buka ya. Kita buka. Kita dapat apa aja nih di dalam kemasannya. Nanti link pembeliannya saya cantumin di deskripsi nih ya. Buat yang budget pelajar ini masuk nih. Nah ini saya beli yang chrome ya, warna chrome. Terus yang kita dapat di dalamnya, sini ada busing ya, busing sama ring 2, sama dapat stiker nih, stiker DBS. Udah itu aja. Nah kita pajang ya sini ya. Jadi yang didapat di dalam kemasannya ini ada busing sama ring. Busing satu, ringnya 2 ya, sama stiker DBS. Stiker DBS. Terus ini saya pilih yang ini, yang warna chrome ya. Ini mudah-mudahan sih nggak mentok ke ban ya. Kalau dilihat mudah-mudahan sih nggak mentok ke ban. Tadi mana tuh yang ori? Ini kan soalnya kan dari diameter pernya ini lebih gede ya. Takutnya mentok ke ban, mudah-mudahan sih enggak ya. Nanti kita coba aja ya. Terus ini ukuran bushingnya yang atas sama ya. Jadi nggak perlu ditambah atau diganti bushingnya. Terus yang bawah bautnya masuk ya. Baut 12 juga tuh ya masuk ya.
Ini ukurannya 3, kalau di itu kemasan di keterangan produknya ini 310 ya. 310 mm atau 31 cm. Coba kita ukur panjangnya sama yang asli ya, yang ori yang ya beda 1 cm ya, bener ya, agak lebih tinggi 1 cm ya. Kalau yang bawahnya kan biasanya 300 ya, 30 cm. Ini atasnya lebih tinggi dikit ya, 1 cm lah, jadi bener 31. Nah ini jadi yang DBS 8891 ini dia shock non tabung ya, jadi nggak ada tabungnya yang model belakang gitu ya. Tapi dia ini di sini ada adjuster. Ini buat tekanan pernya, di bawah ada setelan ya. Jadi ini ada setelan buat tekanan per nih, ada ulirnya nih. Jadi ini kalau misalkan terlalu empuk, ini bisa di adjust ke atas ya. Jadi lebih rapat untuk pernya, lebih keras. Kalau dari krum-krumannya ya, kalau kualitas krumannya menurut saya bagus nih ya, mengkilap. Tapi hanya sayang di sini nih, di potongan akhir pernya nih ya, dia cuma motong dibelah aja gini ya. Nggak model kalau dulu tuh ada kayak Bazeto itu, dia dia di sininya lama-lama tipis gitu teman-teman. Jadi di sininya rapat kayak gini nih. Kalau ini kan cuma motong doang ya. Ini kalau dibikin potongan akhirnya tipis gitu ya, dia kemungkinan bahkan rapat kayak gini nih. Sama tuh yang bawah juga ya. Lebihnya bagus ya, mudah-mudahan awet ini. Ini kenapa saya beli yang non tabung ya? Biar dia punya beban, biar dia bebannya itu buat beban berat masih sanggup ya. Kalau yang tabung itu biasanya lebih soft tuh, untuk ribonnya ada, terus takutnya malah terlalu lembut gitu ya kalau buat boncengan. Kecuali kalau buat sendiri nih, pakai motornya sendiri, itu mungkin yang tabung tuh yang seri Fon ya, 728 Fon kalau nggak salah, harganya 400-an. Itu mungkin kalau pakai motornya sendiri masih enak gitu ya, lembut soft gitu ribonnya. Tapi kalau buat boncengan takutnya malah ambles. Makanya saya putusin pakai atau beli yang ini nih. Terus ini rencananya ini mau saya ganti nih untuk bushingnya ya. Bushingnya itu kalau dilihat telah tipis ya. Kalau yang ini yang ori, nempel di shock ori ya, itu agak tebal ya. Jadi ini mau saya ganti ya teman-teman ya. Jadi bushingnya itu saya pakai yang di shock breaker orinya ya. Ini saya ganti dulu ya. Oke teman-teman, ini udah diganti ya. Jadi bushingnya itu saya pakai yang ori ya, karena tebelan. Kalau yang bawaan DBS-nya nih tuh tipis ya, tipis bawaan DBS-nya. Ini saya ganti yang orinya, itu agak tebelan ya. Jadi dicopotin yang di shock yang ori ini, saya copotin, saya pasang di sini. Oke, sekarang kita langsung pasang aja ya, mudah-mudahan nggak mentok atau gesrek ke ban ya. Nah ini kita pasang aja nih, langsung kita pasang. Nah ini karena panjangnya dia, karena ukuran panjangnya 310 ya, jadi agak ban belakang itu pasti turun nih ya.
Oke, ini yang bagian atas udah ya. Ini yang bawah tapi kayaknya ngoplok nih ya. Tapi kalau dari samping ya, dari belakang ini nggak gesrek sama roda belakang ya. Ini masih aman ya teman-teman ya. Ini masih ada space satu jari, masih bisa nyelip satu jari tuh, masih jaraknya masih jauh. Karena ini pakai ukuran bannya itu 90-90 ya. Jadi untuk ini pakai ban 90-90 itu pakai DBS 8891, jaraknya masih aman ya. Cuma ini nih yang bawah nih. Oke, ini udah dipasang ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lanjut lagi. Jadi nanti lanjut lagi setelah pasang cover ya. Ini saya pasangin dulu semuanya, nanti kita lihat lagi looks-nya seperti apa ya. Oke guys, jadi ini hasil pemasangannya seperti ini ya. Terus ini kita coba review ya dari dekat ya. Nah ini untuk posisi ban itu masih aman ya teman-teman ya. Ini saya juga nggak tahu ya pemilik pertamanya itu pernah ganjel ring atau enggak ya di dalam sini tromol, karena saya belum cek ya. Tapi kalau aslinya itu kalau bawaan motor itu memang ada ringnya satu ya. Kalau lihat di katalog partnya itu ada ring satu di sini nih, di as roda itu ya. Nah jadi tampilannya seperti ini nih. Kalau udah dipasang di Mio warna merah, ada krum-krumnya jadi cakep ya, hitam, krum sama merah ya. Terus sama settingan ya teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kalau baru itu dia posisi setelan pernya ini adanya di paling bawah ya. Jadi mentok di paling bawah. Itu kalau nggak disetel, dia bakalan mencuat-mencuat gitu ya, apa terlalu empuk ininya pernya. Jadi saran saya nih ya. Saran saya kalau baru pasang ini shock DBS 8891 ini langsung disetel di posisi tengah ya. Ini saya posisi, jadi tengah itu maksudnya gini, ini ulirnya ini sama yang ulir bagian atas itu sama-sama setengah-setengah ya teman-teman ya. Jadi ini posisi si apa namanya nih, murnya ini, setelan pernya ini adanya di tengah ya. Jadi dinaikin terus, naikin terus supaya ininya jadi kenceng nih, supaya si pernya jadi keras ya. Nah ini tadi udah saya cobain juga ya, boncengan sama istri. Ini habis posisi polisi tidur itu gajulkan ya, setelah lewatin gajulkan dia antep ya, tep gitu ya, ada berasa kayak ada ribonnya gitu. Tapi kalau ini nggak disetel di posisi tengah, dia bakalan habis polisi tidur itu, habis gajulkan dia bakal mentul-mentul gitu ya. Nah jadi saran saya nih kalau baru pasang langsung di adjust aja di tengah nih posisinya ini, di tengah ulir ini ya, antara atas sama bawah. Jarak ulirnya sama gitu sisanya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini ya dari Bayu Official ya. Pasang shock belakang DBS 8891 di Yamaha Mio Smile ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi terutama buat budget-budget pelajar ya. Ini harganya nggak sampai 200.000. Nanti link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.